Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatum min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hikmat, hidayah serta kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya pribadi masih diberi kesempatan untuk memberikan satu atau antara lainnya apa yang saya dapatkan di kampus selama saya menjadi mahasiswa. Dan juga salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia, pembawa hikmah, pembawa kehidupan yang cerah dari kehidupan yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang sampai saat ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, perkenalkan saya atas nama Mulyani, NIM 17045, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Mungkin adik-adik akan bertanya, apa sih itu Tadris? Tadris bisa dibilang atau bisa dikatakan adalah pendidikan. Pendidikan. Jadi alamat saya berasal dari Kota Pinrang, tepatnya di Kecamatan Lanrisang, Desa Malungi-Longi. Nah, untuk moto saya ini cukup memberikan saya semangat apabila saya down di setiap harinya. Moto saya adalah bersyukurlah maka engkau akan merasakan atau mengetahui yang dikatakan dengan rasa bahagia. Berbicara tentang sejarah, pasti di kehidupan kita ini penuh dengan sejarah yang ada di keluarga, sejarah yang ada di sekolah. Tentunya kita pasti dihadapkan oleh sejarah-sejarah yang ada, karena apabila tidak ada sejarah yang diceritakan oleh orang-orang pendahulu kita, maka kita tidak akan mengetahui sebanyak apa yang kita ketahui sampai saat ini. Contoh kecilnya seperti sejarah yang ada di keluarga kita. Kita bertanya kepada kedua orang tua kita, bagaimana bapak dan ibu dulu bisa bersatu. Coba tanyakan, pasti dia akan menceritakan kembali pengalaman atau sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kehidupan yang lalu. Nah, tentunya materi yang kali ini tidak jauh dari pembahasan sejarah juga. Jadi saat ini saya akan membahas tentang sejarah manusia purba yang ada di Indonesia. Pembelajaran sejarah tentang manusia purba itu, kalau saya tidak salah, kita dapatkan di kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA. Nah, kita pelajari tentang sejarah, jenis-jenis manusia purba, penemuan-penemuan pada zaman manusia purba, dan penelitian-penelitian yang terkait dengan adanya manusia purba pada zaman dahulu. Jadi peradaban di bumi saat ini berangkat dari kehidupan manusia purba di zaman dahulu. Jauh sebelum dunia menapaki era digital, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan, bumi sudah terlebih dahulu didiami oleh kawanan manusia purba atau prehistoric people. Apa sih itu manusia purba? Tentunya manusia purba itu memiliki pengertian ya. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah dan diyakini telah mendiami bumi sekitar 4 juta tahun lamanya. Manusia yang hidup secara berkelompok dan menggantungkan isi perut dari bahan makanan berupa buah-buahan dan binatang sekecil ini memiliki volume
otak yang lebih kecil dari manusia modern saat ini. Jadi bedanya manusia saat ini dengan manusia purba dahulu itu, manusia purba hanya memiliki otak kecil yang sangat, volume otak yang sangat kecil, beda dengan manusia modern saat ini. Nah, kehidupan manusia purba sangatlah sederhana. Untuk menopang kehidupannya saja, mereka biasanya menggunakan alat-alat yang berasal dari batu, tulang belulang, dan yang pembuatannya jauh dari kata tradisional. Nah, sekarang kalau kita bisa lihat di lingkungan-lingkungan kita, misalnya di perkotaan, dia alat-alat masaknya itu seperti pisau dibuat atau diukir menggunakan alat-alat mesin yang bisa mempermudah dan mempercepat pembuatan pisau tersebut. Beda lagi dengan pada zaman manusia purba dulu, dia hanya menggunakan alat seadanya seperti batu, tulang belulang, dan kayu untuk menjadi alat pembuatan alat pemburunya. Nah, lanjut. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan lagi kehidupan zaman lampau tersebut, para ahli melakukan riset terhadap fosil dan artefak peninggalan manusia purba. Berdasarkan peninggalan manusia prasejarah yang berhasil ditemukan, para ahli dapat merangkai dan menyusun perkiraan kehidupan manusia di zaman dahulu. Advertisement. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah bangsa ini juga pernah didiami oleh manusia purba? Nah, jelas, karena ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa ada beberapa jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Arkeolog dan para peneliti yang berkecimpung di bidang serupa telah berhasil mengetahui kehidupan dan keberadaan manusia purba, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan penggalian terhadap fosil-fosil, ada beberapa fosil-fosil yang ditemukan oleh para ahli di rekonstruksi jenis-jenis manusia purba. Nah, selanjutnya membahas tentang penemuan-penemuan tentunya tidak akan habis, karena kalau kita berbicara tentang sejarah lagi, itu sejarah yang sangat banyak, sejarah yang sangat panjang ceritanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba. Ini khusus untuk di Indonesia saja. Nah, bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan. Ada beberapa gambar dari jenis-jenis manusia purba, ada 8. Jadi jenis-jenisnya itu ada 8 yang ditemukan dan saya cantumkan di dalam slide. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, rahang yang tegap dengan geraham yang besar, tulang pipi tebal, kening yang jorok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam, tidak memiliki tulang dagu. Nah, untuk manusia purba kedua itu Pithecanthropus mojokertensis, yang dimana memiliki ciri-ciri seperti berbadan tegap, tinggi badan 165 sampai 180 cm, alat pengunyah yang kuat, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Nah, untuk manusia purba ketiga ada Pithecanthropus erectus yang memiliki ciri-ciri bentuk tubuh lebih kecil dari Pithecanthropus mojokertensis. Tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm, volume otak berkisar 750 sampai 900 cc. Rahangnya menonjol ke depan, terdapat tonjolan kening di dahi,
tidak memiliki dagu. Next, ada Pithecanthropus soloensis yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tengkorak lonjong, tebal dan padat, memiliki rongga mata yang sangat panjang. Nah, selanjutnya ada manusia purba Homo wajachensis yang memiliki ciri-ciri volume otak sekitar 1630 cc. Wow, memiliki tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kening. Selanjutnya ada Homo floresiensis. Ciri-cirinya tinggi badan bisa mencapai 1 meter, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol, tengkorak kepala kecil. Selanjutnya ada Homo sapiens. Homo sapiens ini jenis ini memiliki nama Homo sapiens yang berarti manusia cerdas. Manusia purba ini diduga hidup antara 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yakni sekitar 1350 sampai 1450 cc. Tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Nah, itulah beberapa atau ada 8 jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Dan harapan saya semoga ini bisa membantu adik-adik. Semoga ini bisa membantu adik-adik lebih paham lagi, lebih mengerti lagi apa yang sudah saya sampaikan. Nah, yang terakhir tadi saya sudah menjelaskan bahwa adanya penelitian, tentunya ada sejarah yang ditemukan atau ada sejarah yang sampai saat ini selalu terulang-ulang, apalagi kalau kita berbicara tentang pendidikan. Nah, dari penelitian itu beberapa ahli menemukan fosil-fosil. Nah, itu penemuan-penemuan itulah yang menjadi dasar dari sejarah adanya manusia purba pada zaman lampau atau pada zaman dahulu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga, dan harapan besar saya, semoga orang-orang yang melihat video ini, video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat lagi. Semoga bisa diberikan masukan-masukan lagi kepada video saya agar bisa lebih kuat lagi dan bisa berkembang lagi. Saya akhiri. Terima kasih. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi